Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan bandingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan bandingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kebencian dari saya sama sekali. Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya, saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal yang lebih baik lagi daripada yang lalu. Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu. Walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya berpikir seperti itu. Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak konstitusi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Kalau saya berbincang-bincang dengan Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang saya, oh di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya. Jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung ke situ wawancara. Bingung dia nih, lihat pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, saya tanya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja nih, minta gak ada yang lain. Dulu saya waktu Australia, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Taku Mini, saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu om. Blank katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, berpikir-pikir 1-2 hari ini baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica itu cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Suasana pasti sedih juga.
kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia segembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau ngetek juga, jatuh. Tapi saya tahan. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memberikan dia hibur saya. Dia bilang, Om, jangan pusing dong, jangan begitu dong. Nanti kalau Om tegang, siapa yang bela saya? Jadi sometimes kita saling backup lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana Om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu kan? Kamu ada perasaan itu ya? Nah, lihat deh coba. Betul kan? Ngaku dia betul. Saya merasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara, mungkin 2 minggu ini masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur hari ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Ruli dan sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai ada sedikit terang. Terang aja kita juga nggak tahu kepastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapas, Jessica ini bebas kenapa ya? Pak Dika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya tanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya. Mereka yang tahu tuh, semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini. Saya berapa hari yang lalu dengar-dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak bisa memastikan betul keluar atau tidak, ya kan? Cuma diberitakan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya, makanya langsung saya beritahu malam hari kan. Saya tidak bohong, boleh tanya itu Pandika. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine tanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyer ini mengeluarkan. Kami enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek? Nggak pernah mengajukan surat, nggak pernah apa, saya nggak tahu terakhir ya. Terakhir nggak juga. Nggak juga. Nggak ada yang antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi udah di Bapas. Saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang
mana ada satu. Ini satu bukti lah saya akan tunjukkan ya. Masih ingat ya? Yes ya. Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar cucu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri di lapas ini. Dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi ya, dengar dia keluar, datang ke sini tadi, dia bawa ini. Loh, apa itu saya bilangin dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih. Nah begitulah dia perilaku dia di lapas sampai begini dan banyak yang bisa diajarinya di sana untuk seperti ini. Ya, ini katanya apa nih Jessica? Gue jelasin apa ini? Iya, pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan Pak Oto cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya, jadi ya saya bikinin lah sesuatu yang handmade, yang lebih meaningful untuk jadi hasil tangan karyamu ini. Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih. Kalau menurut saya, kalau misalnya nggak boleh dibuat seperti ini ya saya tidak berbuat. Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di biar itu berada di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Ya, belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Kalau untuk upaya hukum saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersalah. Ya. Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya. Ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara
berbeda dengan yang dulu. Sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat, karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditemukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Kalau soal perkara PK nantilah mungkin kita diskusi khusus luar itu ya. Jadi kita pisahlah dulu ya. Satu, kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya.